Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para qori'in dan qori'at, para talil Quran di mana saja Anda berada, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bermuajahah kembali. Mudah-mudahan kajian tartil wa tahsin, ilmu tajwid wal fasoha, dan ilmu qiraatil Quran untuk mempelajari nazam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya dari langit kepada kita sehingga kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa lebih dahulu. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu langit untuk menurunkan ilmunya kepada kita bersama. Semogalah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ya arhamar rahimin. Qori'in dan qori'at, para talil Quran, para ustadz dan ustadzah di mana saja Anda berada, senantiasa Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Para talil Quran senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, secara istiqamah kita bisa bermuajahah kembali untuk mengkaji. Pertama adalah tentang ilmu tajwid. Sekedar kami ulang, ilmu tajwid ilmu yang mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar menurut hukum-hukumnya. Adapun hukum-hukum di dalam ilmu tajwid, sebagaimana telah kami sampaikan, ada 8 pokok hukum yang sudah kita kenalkan kepada para qari dan qari'ah, para ustadz dan ustadzah, para talil Quran di mana saja Anda berada, tentang makharijul huruf sudah kita sampaikan secara utuh. Kalaupun ada yang mau mempertanyakan, silakan untuk dikirim pertanyaan itu ke alamat Masjid Al-Huda, Jalan Patimura, Kota Malang. Demikian pula kami sudah menerangkan tentang ahkamul huruf, yaitu bacaan nun mati tanwin bertemu dengan huruf halq sehingga dibacakan nun mati tanwin itu dibaca izhar halq, yaitu dibaca jelas di permukaan tenggorokan. Bahkan bab waqaf wal ibtida kami telah menjelaskan baik tata cara kita mewakafkan bacaan maupun derajat-derajat wakaf pada wakaf
ikhtiyari, ada 4 derajat wakaf dan alamat wakaf, sehingga kita benar-benar membaca Al-Quran bisa dengan tenang dan nyaman, karena mengetahui di mana kita memberhentikan bacaan dengan bernafas, itu yang dinamakan wakaf, dan di mana pula kita memulainya. Dan ada pula alamat wakaf yang mempunyai derajat, yaitu wakaf qabih atau wakaf mamnu' yang terlarang. Itu pun sudah kita terangkan pada waktu-waktu yang lalu. Adapun sekarang akan kami bahas tentang ahkamul huruf nun mati tanwin. Yang kedua yaitu tentang iqlab. Iqlab artinya membalik nun mati menyerupai huruf mim, yaitu nun mati tanwin bertemu dengan ba. Seperti bacaan min ba'di, maka dibaca min ba'di. Kemudian kita akan menjelaskan sedikit tentang nun mati tanwin yang dibaca idgham bi gunnah. Apabila nun mati tanwin bertemu dengan huruf mim, huruf nun, huruf waw, dan huruf ya, maka nun mati tanwin itu dinamakan idgham bi gunnah. Artinya nun mati tanwin itu dileburkan makhrajnya. Sekali lagi, yang dileburkan adalah makhrajnya, bunyi nun mati tanwin, tetapi sifat gunnah itu tetap yang dibaca, sehingga meleburlah nun mati tanwin dengan suara berdengung, seperti man ya'mal, man ya'mal, min waraihim, min waraihim. Kemudian min nar dibaca min nar, min ma, mimma. Nah, itulah yang dinamakan idgham bi gunnah. Lebur makhrajnya, makhraj bunyi nun mati tanwin kepada huruf 4 tadi, di mana apabila bertemu huruf mim, nun, waw, dan ya. Kalau nun mati tanwin bertemu dengan lam dan ra, maka dinamakan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, leburlah makhraj dan sifatnya. Jadi bunyi nun mati tanwin itu lebur sama sekali, dan masuklah suara huruf ra dan lam, seperti min rabbihim, maka dibaca mir rabbihim. Kemudian man la dibaca man la. Nah, sekarang kita coba bacaan daripada iqlab. Nun mati bertemu ba. Min ba'dihim, sama-sama. Min ba'dihim, itu iqlab. Nun mati maupun tanwin akan dibalik, suaranya menyerupai mim, sehingga di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ada simbol huruf mim kecil. Itu bukan berarti nun mati tanwin itu diganti dengan huruf mim. Kalau diganti itu berubah menjadi idgham bi gunnah. Kalau iqlab membalik, menyerupai mim mati. Jadi bibirnya tidak boleh rapat. Mim ba'di, bibirnya mengatup sama-sama. Mim ba'di. Ahsantum wa ahsanti, bagus sekali. Nah, sekarang idgham bi gunnah. Man ya'mal dibaca
dengan berdengung. Dengungan itu selalu 4 harokat. Tawassut. Man ya'mal. Sama-sama. Man ya'mal. Bertemu waw min waraihim. Min waraihim. Sama-sama. Min waraihim. Bertemu dengan nun. Minnar. Minnar. Coba. Minnar. Bertemu mim. Min ma. Kita baca mim ma. Mim ma. Kemudian idgham bila gunnah. Nun mati tanwin itu lebur, makhraj dan sifat gunnah. Sifat dengungan pada nun mati dan tanwin. Maka nampak hanya huruf ro dan lam. Sehingga dinamakan idgham bila gunnah. Melebur dengan tidak berdengung. Min di mana bertemu dengan rabbihim. Dibaca mir rabbihim. Sama-sama. Mir rabbihim. Man la. Bertemu lam, maka dibaca malla. Malla. Ahsantum wa ahsantim. Bagus sekali. Nah, sekarang baru kita melanjutkan dengan hukum nun mati tanwin yang bertemu 15 huruf dinamakan ikhfa hakiki. Kenapa dinamakan ikhfa hakiki? Dan kenapa pula dinamakan ikhfa syafawi? Kalau ikhfa hakiki itu tentang bab nun mati tanwin. Tetapi kalau ikhfa syafawi menjelaskan tentang bab mim sukun. Insya Allah di lain waktu akan Ustadz sampaikan. Nah sekarang nun mati tanwin bertemu 15 huruf. Maka nun mati tanwin itu disembunyikan. Yang dinamakan ikhfa artinya menyembunyikan bunyi nun sukun dan tanda tanwin ke 15 huruf dengan berdengung. Sementara mereka-mereka yang mengenal tentang ilmu tajwid secara awam selalu menjawab, apa makna ikhfa? Selalu jawabannya dibaca samar-samar. Itulah yang keilmuannya kurang mengena pada sasaran. Bukan Ustadz menyalahkan, tetapi Ustadz ingin membenarkan dalam pengertian ikhfa. Jadi ikhfa hakiki, nun mati tanwin disembunyikan ke dalam 15 huruf dengan nyata kepada huruf-huruf yang sedang kita sembunyikan. Nah sekarang bisa kita mencoba apabila kita membaca nun mati bertemu sod, maka huruf sod itu gigi seri atas bawah itu dipertemukan, lidahnya melekat ke langit-langit, yaitu yang dinamakan sifat idbaq, dan suaranya seperti suara belalang. Jadi sod, sama-sama sod. Maka nunnya itu sembunyi kepada huruf sod. Suaranya harus nampak sodnya, hakiki, ya. Mansura, sama-sama mansura. Kemudian
tanwin bertemu shad. Rihan sarsara. Sama-sama. Rihan sarsara. Maka setiap dengungan, kenapa dipanjangkan 4 harokat? Sehingga sempurnalah kita meletakkan perubahan makhrajnya nun mati atau nun sukun, ujung lidah ke langit-langit, maka dia akan meletakkan pada huruf shad tidak semudah langsung. Kalau kita langsung, maka banyak di antara para qari'ah membacanya terlalu pendek dalam dengungannya, sehingga dibaca mansura, itu tidak tepat. Jadi sebagian, saya tidak menyalahkan ustadz-ustadz yang mengajarkan di TPQ, dibaca secara pendek. Bolehlah itu imam-imam dalam qiraah sab'ah, di antaranya di dalam bawaan Imam Nafi' maupun Ibnu Katsir, banyak bacaan nun mati tanwin yang diikhfakan, diidgham bi gunnakan, diiqlabkan, mim nun musyaddada bi gunna, semuanya dibaca 2 harokat. Tetapi untuk Imam Asim yang diriwayatkan Hafaz, ada 4 mizan yang harus kita kenal. Dibaca qasar, yaitu 2 harokat bagi mad tabi'i, kemudian tawassut bagi mad jaiz munfasil, mad sillatut tawila maupun bunyi gunnah, baik itu iqlab, idgham bi gunnah maupun ikhfa mim nun yang bertasydid. Maka dibaca berdengung tawassut 4 harokat. Kemudian ada bacaan mizan yang dinamakan tul, yaitu 6 harokat. Seperti mad wajib muttasil, mad lazim kilmi mutsaqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, maupun mad yang mana dibaca 6 harokat. Mad arid disukun boleh dibaca qasar 2 harokat, bisa dibaca tawassut 4 harokat, bisa dibaca tul 6 harokat. Manakah yang baik dari 2, 4, 6? Karena Rasulullah SAW bersabda, Zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu. Maka alangkah indahnya mad arid disukun, kita baca 6 harokat.